Baik, terima kasih Bunda Siti Jamila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kajian subuh. Setelah tadi kita tilawah bersama dipandu oleh Bunda Nunung, selanjutnya seperti biasa kita akan lanjutkan pada tafsir. Untuk hari ini kita sudah menginjak pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. Baik, saya akan share screen. Nah ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak terasa sedikit demi sedikit sudah kita lewati ya beberapa ayat. Sekarang menginjak pada Surah Al-Baqarah ayat 24. Saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Setelah dibaca seperti biasa saya akan menerjemahkan ya. Insya Allah diterjemahkan per kata dulu. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya. Ini kata Allah ya, ketika kemarin ditantang coba bikin satu surah gitu ya, atau satu ayat yang mirip dengan Quran. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, walan taf'alu, dan tidak akan dapat melakukannya. Lan itu selama-lamanya ya. Memang kalian itu nggak bisa melakukannya, kata Allah. Fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada api neraka allati yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya ya neraka itu annas manusia, wal hijarah dan batu. Uiddat lil kafirin. Nah, api itu disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, baik, selanjutnya seperti biasa kita masuk ke tafsir Jalalain. Tafsir yang paling ringkas ya. Kita lihat walamma, dan ketika ajazu. Nah, walamma ajazu an zalik. Sebentar, ini ada yang mau masuk dulu, admit dulu ya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Walamma, dan ketika ajazu, mereka itu lemah ya, tidak memenuhi permintaan anzalik, dari hal itu, dari membuat ayat atau yang semisal dengan Al-Qur'an. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu melakukan ya ma dzukira li'ajzikum, dengan menyebutkan ya karena kelemahan ketidakmampuan kalian ya, walang taf'alu, karena kalian tidak mampu melakukannya, dzalik, hal itu, abadan, selama-lamanya, li dzuhuri i'jaz i'tirad. Jadi demikian itu ya, disebabkan terhalang mukjizat Al-Qur'an itu. Fattaqu, maka hendaknya kalian itu takut gitu ya. Kalian itu bertakwa, takut bil iman, yaitu dengan mengimani billah, Allah, wa annahu laisa min kalamil bashar, bahwa kenapa sih ragu gitu pada Al-Qur'an, itu bukan ucapan manusia gitu. Wa annahu laisa min kalamil bashar,
bahwa betul-betul Quran itu bukan perkataan manusia gitu. Kemudian dalam Jalalain annar di sini allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya manusia. Maksudnya manusia di sini adalah kufar, orang-orang kafir, wal hijaroh, dan batu. Maksud batu di sini adalah ka'asnamihim. Jadi yang akan jadi bahan bakar itu seperti berhala-berhala mereka gitu ya. Minha di antaranya yakni annaha mufarriqah al-hararah. Nah, kemudian di sini Jalalain menyebutkan ya bahwa api itu amat panas gitu ya, amat panas. Tattaqidu bima dzukira la kanarid dunya tattaqidu bil hatab. Jadi menggambarkan bagaimana panasnya api neraka gitu ya, yang tidak hanya seperti api dunia gitu ya, dinyalakannya dengan kayu bakar, tapi api neraka itu dinyalakannya tadi dengan patung, dengan berhala gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sana ada uiddat ya, selanjutnya ada uiddat. Uiddat di sini dalam tafsirnya dijelaskan bahwa huyiat. Uiddat itu sama dengan huyiat. Huyiat itu disediakan lil kafirin, untuk orang kafir, yu'adzibu nabiha. Mereka disiksa ya, orang kafir itu dengan panas api neraka itu. Ini adalah jumlah musta'nifah au hal lazimah. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab belum dipelajari ya, nanti diterangkan. Nah, selanjutnya kita lihat dari Ibnu Katsir, tafsir dari Ibnu Katsir untuk Al-Baqarah ayat 24 ini, fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa membuat surah atau ayat yang semisal dengan Al-Qur'an, walan taf'alu, dan lan di sini bermakna selama-lamanya kalian memang tidak bisa membuat hal itu gitu. Jadi dalam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa lan di sana itu nafi ya, yang bermakna selama-lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dalam Al-Qur'an ada lan tadillu misalnya, lan taf'alu, itu menunjukkan selama-lamanya tidak akan. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan mukjizat ya, mukjizat tersendiri bagi Allah bahwa Allah dalam mengemukakan berita itu pasti mendahului segalanya tanpa rasa khawatir, tanpa takut bahwa Al-Quran itu memang tidak ada yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran selama-lamanya gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Sejak Allah menurunkan Al-Quran sampai sekarang tidak ada orang yang mampu membuat semisal dengan Al-Quran gitu. Jadi mustahil, intinya ada manusia yang bisa membuat gitu ya. Bahwa Allah itu ingin menegaskan Quran itu kalamullah gitu. Quran itu kalamnya Allah gitu. Allah yang menciptakan segala sesuatu, mana mungkin kalam Allah gitu ya, kalam sang pencipta bisa diserupakan dengan kalam makhluknya. Nah, ini bagi orang yang memikirkan Al-Quran, niscaya kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mentadabburi setiap hari walaupun satu ayat gitu ya. Bagi orang yang memikirkan Al-Quran nanti akan menjumpai berbagai mukjizat. Mungkin dalam hati kita bahwa kita yakin bahwa Quran itu adalah ijaz. Quran itu memiliki mukjizat, tetapi kadang karena banyak dosa yang kita lakukan, hati kita tidak mampu menembusnya gitu ya. Tidak merasakan bahwa Al-Quran itu betul-betul, kalau orang yang beriman kan idza dzukirallah wajilat gitu. Ketika disebutkan Quran itu bergetar misalkan. Tetapi kadang hati kita karena tertutupi dengan noda dosa gitu ya, segala khilafan kita, terkadang hati kita tidak bergetar gitu ya. Oleh karena itu mungkin dalam kajian subuh kali ini ya, setiap hari yang kita lakukan ini dalam rangka bahwa kita ingin merasakan ya keindahan, mukjizat Al-Quran dari sisi lafaznya, sisi maknanya. Karena Allah tidak akan membukakan rahasia isi Al-Quran itu kecuali bagi orang-orang yang memang serius ingin mempelajarinya gitu. Serius ingin mentadaburinya, baru Allah bukakan sedikit-sedikit gitu.
Nah, di sini Allah meyakinkan gitu ya, seperti biasa dalam tafsir Ibnu Katsir itu selalu ditafsirkan dengan ayat yang lain gitu ya. Dalam surah Hud di sini Allah menegaskan bahwa ini nih lihat Al-Qur'an sebagai mukjizat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Alif lam ra kitabun. Ini adalah suatu kitab uhkimat ayatuhu yang tersusun ya ayat-ayatnya itu rapi gitu, tersusun rapi, summa pussilat, kemudian dijelaskan secara rinci gitu ya dalam jadi Allah itu kesal intinya pada orang-orang yang kafir yang menjelek-jelekan Al-Quran, menyebutkan Al-Quran itu syair, menyebutkan Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad saja, karangan biasa. Allah ingin menegaskan bahwa ini loh lihat mukjizatnya gitu. Lihat gitu ya bahwa kitabun uhkimat, masa gitu ya ayat Al-Quran yang tersusun rapi, summa pusilat, kemudian dijelaskan secara rinci, milladun hakimin khabir, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha hakim, maha bijaksana, khabir, yang maha teliti gitu ya, maha waspada. Nah, lafaz Al-Quran itu disusun begitu rapi, begitu kokoh, maknanya dijelaskan secara rinci gitu ya, atau ada yang ijaz secara ringkas gitu ya. Setiap lafaz dan makna Al-Quran itu adalah fasih, semuanya fasih, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang bisa sejajar dengannya. Jadi Allah menceritakan bahwa dalam isi Al-Quran itu kan ada kejadian masa lalu gitu ya, kisah-kisah yang subhanallah, kemudian kisahnya diangkat ya, Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi, misalkan ya, kaum Samud, kaum kaum Lut, kaum Tubba gitu ya, subhanallah. Jadi Allah memerintahkan kepada semua baik perkara yang baik dan melarang perbuatan yang buruk. Nah, ini. Kemudian untuk menegaskan lagi bahwa nih Quran itu betul-betul mukjizat, dalam surah Al-An'am Allah tegaskan, wa tammat kalimatu rabbik, telah sempurnalah ya. Kenapa sih nyebut Al-Quran biasa-biasa gitu ya orang kafir? Wa tammat kalimatu rabbik, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu gitu. Al-Quran itu sudah sempurna. Sidqa sebagai kalimat yang benar, wa adalah dan kalimat yang adil. Dengan kata lain, bahwa Quran itu adalah benar dari sisi pemberitaan gitu ya, adil dari sisi hukum. Semua yang ada dalam Al-Quran itu pokoknya sesuatu yang benar, sesuatu yang adil, sesuatu yang memberi petunjuk. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada spekulasi, tidak ada dusta, tidak ada ya seperti syair-syair yang ada gitu ya, yang mereka buat itu nanti akan saya perlihatkan bagaimana mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat karangan manusia itu biasanya sastra-sastra itu ya bertele-tele, misalnya menceritakan perempuan, Homer, kuda, atau memuji seseorang, atau tentang unta, atau tentang hal yang menakutkan, atau tentang apa gitu ya yang dalam isinya itu tidak seindah Al-Quran. Nah, biasanya yang berfaedahnya itu hanya satu bait, dua bait, kesananya isinya hanya pengindah saja. Tetapi subhanallah bahwa Al-Quran itu semuanya fasih. Semuanya fasih, mudah-mudahan Allah membukakan rahasia kepada kita semua, baik isi-isinya gitu ya, hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan gitu ya pemahaman. Nah, subhanallah, nah ini keindahan Al-Quran ya dalam baik dalam panjangnya atau ringkasnya, ungkapannya yang berulang, ungkapannya indah, pokoknya tidak pernah bosan yang membacanya. Ulama juga dalam menafsirkan tidak pernah jenuh gitu ya. Ketika Al-Quran mengungkapkan ancaman atau peringatan, diungkapkan dengan bahasa yang membuat bergetar gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini misalnya contoh-contoh yang bahwa Quran itu mukjizat. Coba kalian rasakan, coba manusia kalian rasakan bahwa Quran itu mukjizat gitu. Bagaimana nih ketika Allah memperlihatkan gaya bahasa gitu ya, dengan gaya bahasa yang luar biasa nih membuat hati manusia terbuka gitu, pikiran manusia terbuka gitu ya, manusia merasa rindu surga gitu. Nah, ini
bisa dijelaskan di sini misalkan dalam surah As-Sajdah kita disuruh untuk tadabbur ya oleh Ibnu Katsir, coba rasakan gitu oleh manusia gini misalkan ini dalam ungkapannya salah satu surahnya ayatnya Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Seorang pun tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yun, yaitu dari yang nikmat yang menyedapkan pandangan gitu ya, yang menyedapkan pandangan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dengan gaya bahasa yang indah seperti ini misalkan sehingga kita itu penasaran gitu ya. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf wa fiha ma tashtahi wa fiha, dan di dalam surga itu sehingga kita merindukan surga gitu manusia. Wa fiha, di dalam surga itu ma tastahihil anfus. Segala apa yang diingin manusia itu ada gitu di surga gitu. Wa taladzul a'yun, dan betapa mata itu sedap gitu ya, melihatnya itu senang, sedap gitu. Wa antum fiha khalidun, dan kalian kekal di dalamnya gitu. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang indah dari Al-Qur'an ini sehingga kita merasa oh rindu surga gitu. Oh iya, penasaran gitu ya, seperti itu. Kemudian dalam bab tarhib bagaimana Allah mencontohkan gitu ya. Di sini Ibnu Katsir mencontohkan bagaimana ketika tadi targhib gitu ya, memotivasi, dan tarhib supaya kita itu takut. Manusia itu timbul rasa takut gitu dengan gaya bahasa yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amiltum ayyakhsifa bikum janibal bar. Apakah kalian merasa aman gitu ya? Apakah kalian merasa aman dari hukuman Allah yang akan menjungkir balikan sebagian daratan bersama kalian? Jadi coba gaya bahasa Al-Qur'an itu ketika menakut-nakuti seperti ini ya, yang sehingga kita merasa takut misalkan. Kemudian dalam surah Al-Mulk yang setiap hari kita baca ya, a'amiltum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Nih manusia, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit gitu ya, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kalian gitu. Faidha hiya tamur, sehingga tiba-tiba bumi itu berguncang. Am amiltum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Nah, atau dengan bahasa yang seperti ini gitu ya, Allah misalkan, "Hei manusia, apakah kalian merasa aman terhadap Allah? Allah yang berkuasa di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu gitu. Yursila 'alaikum hasiba." Ya, Allah itu akan mengirimkan badai yang berbatu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kelak kalian akan tahu bagaimana akibat mendustakan peringatan Allah itu, peringatanku itu akan terasa oleh kalian gitu. Nah, jadi dengan gaya bahasa seperti ini, subhanallah, bahwa Quran itu adalah ijaz, Quran itu adalah mukjizat yang dibohongkan ya oleh mereka. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran ketika memberikan peringatan, fakula akhadna bidzambih, maka masing-masing mereka itu akan kami siksa disebabkan dosanya. Dengan kalimat yang pendek saja gitu ya, dengan kalimat yang pendek saja, fakula akhadna bidzambih, maka masing-masing mereka itu akan kami siksa disebabkan dosanya. Nah, subhanallah, bagaimana Al-Quran ketika memberikan nasihat atau pelajaran. Di sini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207, afara'aita immatta'nahum sinin. Nah, di sini maka bagaimana pendapatmu gitu ya? Afara'aita, bagaimana pendapatmu immatta'nahum sinin, jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup ya, sinin bertahun-tahun, matta'nahum. Cenanya ini berupa nasihat gitu ya. Afara'aita, bagaimana sih pendapat kamu nih manusia, immatta'nahum, jika kami udah berikan ya mata, kenikmatan kepada mereka sinin bertahun-tahun, summa ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, niscaya aghna tidak berguna, anhum bagi mereka
makanu yumatta'un, apa yang mereka selalu nikmati. Nah, jadi masih banyak ya bahwa bukti Al-Qur'an itu adalah fasohah, bukti bahwa Al-Qur'an itu parama sastra, bukti bahwa Al-Qur'an itu indah ketika ayat Al-Qur'an menerangkan hukum ya, perintah Allah, kemudian larangan-larangannya, maka setiap perintah itu mengandung sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Ketika Allah menyebutkan larangan gitu ya, itu mengandung sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah gitu. Nah, selanjutnya di sini Ibnu Mas'ud kemudian dari kalangan ulama salaf ya menyebutkan bahwa apabila kalau kamu mendengar Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ini kata Ibnu Mas'ud, ketika kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus memasang pendengaran ini baik-baik. Harus memasang telinga baik-baik karena sesungguhnya hal tersebut mengandung kebaikan yang akan diperintahkan olehnya atau keburukan yang dilarang. Nah, jadi ini adalah kita ya, untuk kita semua ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu gitu ya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, harus memasang telinga baik-baik gitu. Jadi jangan hanya selintas saja kita baca dengan ya selintas gitu tanpa pemaknaan, tanpa menginternalisasi gitu ya. Di sini Allah menegaskan bahwa ya'muruhum bil ma'ruf. Allah itu menyuruh ma'ruf, kebaikan, wa yanhahum anil munkar. Apa yang Allah larang itu mengandung kemungkaran gitu. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah itu menghalalkan segala yang baik. Wa yuharrimu alaihim al khaba'ith. Allah mengharamkan itu sesuatu yang memang buruk untuk kamu gitu. Wa yadha'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Dan seperti di sini ya bahwa segala yang, dan Allah membuang beban gitu ya, membuang beban belenggu yang ada pada mereka. Nah, jadi apabila ayat-ayat menerangkan gambaran tentang hari kiamat, kemudian kesusahan bagaimana dahsyatnya gitu ya, gambaran surga, neraka, apa yang Allah sediakan ya untuk kekasih-kekasih Allah, kemudian apa yang Allah sediakan untuk musuh-musuh Allah, yaitu bagaimana neraka dengan segala kepedihannya. Nah, itu diungkapkannya dalam bentuk berita gembira kalau untuk orang beriman gitu ya, yang mendorong untuk senantiasa berbuat baik gitu ya, mendorong untuk berzuhud terhadap duniawi, kemudian lebih menyukai pahala akhirat gitu ya, bagaimana memperteguh jalan yang penuh dengan teladan, memberikan petunjuk ke jalan Allah yang lurus dan syariatnya yang tegak, membersihkan hati dari kotoran setan yang terkutuk dan lain sebagainya. Nah, ini karena itu dalam Sahihain ya, dari Abi Hurairah disampaikan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min nabiyyin." Tidak ada seorang nabi pun minal anbiya, dari para nabi, illa qad a'ta minal ayat ma mithluh, kecuali dianugerahi mukjizat yang disesuaikan dengan apa yang diimani gitu ya, sesuai yang disesuaikan dengan apa yang diimani oleh manusia pada masa itu gitu. Jadi seperti Nabi Isa kan sedang banyak tabib-tabib yang hebat sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, misalkan menyembuhkan kusta gitu ya, kemudian bisa menghidupkan yang mati misalnya. Jadi saat itu sedang heboh-hebohnya misalkan tentang jadi disesuaikan dengan keadaan. Misalkan Nabi Musa misalkan ya Allah menurunkan mukjizatnya gitu ya, karena banyak penyihir saat itu seperti ini. Nah, jadi kata Nabi di sini, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun minal anbiya, di antara para nabi, illa qad a'ta minal ayat, kecuali diberikan mukjizat ya, ayat mukjizat, ma mithluhu amana alaih, dengan apa yang diimani oleh manusia di masanya gitu. Ma amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan auhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya apa yang telah diberikan kepadaku hanyalah wahyu
yang diturunkan oleh Allah kepadaku, maka aku berharap semoga aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Jadi ini Nabi berharap ya, arju an akuna aksaruhum tabi'an. Aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Nah, jadi betapa gitu ya, mukjizat yang berupa Al-Qur'an ini harus kita muliakan gitu ya. Bahwa di sini sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku hanyalah berupa wahyu gitu ya. Jadi aku mempunyai kekhususan tersendiri, kata Nabi, bahwa aku memiliki kekhususan tersendiri di antara para nabi. Yaitu apa kekhususannya? Diberi wahyu Al-Quran, yang dengan wahyu Al-Quran ini bisa melemahkan seluruh umat manusia gitu. Karena manusia tidak ada satupun yang bisa membuat Al-Quran. Berbeda dengan kitab samawi lainnya gitu. Karena sesungguhnya kitab samawi selain Al-Quran, menurut kebanyakan ulama, itu bukan merupakan mukjizat gitu. Tetapi kalau Nabi mah, mukjizatnya itu selain memiliki mukjizat Al-Quran, Nabi pun memiliki mukjizat lainnya yang menunjukkan nubuwah dan kebenaran apa yang didatangkan olehnya. Nah, sehingga subhanallah ya, ini keistimewaan Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya mari kita lihat gitu ya. Mari kita lihat di sini ijaz Al-Qur'an, baik yang pendek ya, surah Al-Asr, misalkan surah Al-Kautsar gitu ya. Bahwa subhanallah, intinya kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu betul-betul mengandung keistimewaan, mengandung rahasia yang harus kita gali, gitu ya, yang harus kita tadaburi, dan mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita semua, membukakan rahasia-rahasia Al-Quran, supaya hidup kita lebih tenang, bahwa kita merasa yakin bahwa betul-betul Quran itu sebagai syifa ya, sebagai obat untuk kita, bahwa Al-Quran itu betul-betul sebagai hudan, gitu, petunjuk gitu, jangan sampai kehilangan arah dan sebagainya. Nah, kemudian tafsir selanjutnya adalah fattaqun nar. Tadi kan kata Allah, jika kalian nggak mampu nih buat yang semisal dengan Al-Quran, fattaqun nar, maka pelihara diri kalian itu dari neraka. Allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya itu manusia gitu ya. Jadi ada manusia yang dijadikan bahan bakar, wal hijaroh, dan batu, wa'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, apa yang dimaksud dengan wakud di sini ya? Wakud di sini adalah wakuduhan nas. Al-wakud itu adalah sesuatu yang dicampakkan ke dalam api gitu ya, untuk membesarkannya. Mencuk orang apa nyenget gitu ya, seperti kayu bakar dan yang lainnya. Bahwa seperti dalam tafsir yang lain, dalam surah Jin misalnya, wa ammal qasitun, adapun orang yang menyimpang dari kebenaran, fakanu li jahannam hataba, maka mereka menjadi kayu api untuk neraka jahanam. Nah, di sini nauzubillah gitu ya. Innakum sesungguhnya kalian, wa ma ta'budun, dan apa yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah, hasaba jahannam wa antum laha waridun, akan menjadi makanan jahanam, kalian pasti akan masuk ke dalamnya. Nah, ini tafsir dari Al-Hijarah, Waqud gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan hijarah, batu, apa sih yang dimaksud dengan batu ya dalam Al-Qur'an tadi ya, dalam Al-Baqarah tadi, bahwa waquduhan nas wal hijarah, bahwa kayu bakar, bahan bakar neraka itu ada batu ya, ada batu hijarah. Maksudnya apa? Ada para ulama yang berpendapat bahwa batu di sana itu adalah batu pemantik api yang sangat besar gitu. Bayangkan saja batu pemantik api yang besar, hitam, keras, berbau busuk gitu ya. Berbau busuk batunya itu. Batu jenis ini paling panas jika dipanaskan. Nauzubillah ya, semoga Allah melindungi kita dari nauzubillah ya, batu busuk yang sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Kemudian di sini Ibnu Mas'ud ya menafsirkan juga bahwa bahan bakarnya adalah manusia dan batu ini, bahwa batu yang dimaksudkan adalah batu kibrit. Batu kibrit itu pemantik api, maksudnya kanggo nyengetna gitu ya. Allah sudah menciptakan
di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu langit, di langit yang paling rendah ya sengaja disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dalam kitab Mustadraknya ya Imam Hakim menyatakan bahwa tadi gitu ya, pendapatnya itu batu di sana seperti itu. Kemudian ada juga sejumlah sahabat yang memberikan tafsiran gitu ya, bahwa batu di sana itu adalah batu yang ada dalam neraka, yaitu batu kibrit berwarna hitam. Mereka orang-orang kafir diazab di dalam neraka dengan batu api dan api neraka. Kemudian Mujahid juga menyampaikan bahwa hijaroh di sana itu berasal dari batu kibrit yang baunya lebih busuk daripada bangke ya. Bayangkan saja dalam neraka itu batu besar hitam yang batunya busuk gitu ya, baunya busuk, lebih busuk daripada bangke. Nah, kemudian menguatkan juga Ibnu Jurej bahwa batu tersebut adalah batu kibrit hitam yang berada dalam neraka. Batu tersebut jauh lebih keras, lebih besar daripada batu yang ada di dunia. Nah, itu menafsirkan tentang hijaroh, tentang batu. Tapi ada ulama lain yang menyebutkan bahwa batu di sana adalah batu berhala gitu ya, yang dijadikan oleh orang kafir tandingan-tandingan gitu, andad untuk menyembah Allah. Kan orang kafir itu selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Lata, Manat, Uzza gitu ya, sesembahan-sesembahan seperti dalam Al-Anbiya tadi bahwa sesungguhnya kalian ya dan apa yang kalian sembah itu ada dalam neraka jahanam. Nah, kemudian intinya gitu ya, intinya di sini pokoknya para ulama saling menguatkan saja. Ada yang menyebutkan bahwa dari jenis kibrit gitu ya. Kemudian ada yang menyebutkan itu adalah berhala gitu ya. Dan lain sebagainya. Intinya ini adalah saling menguatkan pendapatnya. Nah, kemudian terakhir saya sampaikan di sini ya, sesungguhnya ketika dikaitkan dengan panasnya api neraka ya yang diancamkan kepada mereka itu, di sini juga dikaitkan dengan surah Al-Isra ayat 97, kullama khobat zidnahum sa'ira. Kullama khobat, setiap kali jahanam itu menyala gitu ya, kemudian padam, khobat padam, zidnahum sa'ira. Kami tambah untuk neraka itu nyalanya gitu. Jadi ini menggambarkan gitu ya betapa tadi ya waquduhan nas wal hijarah itu bahwa batu-batuan gitu ya yang dapat menambah nyala api, menambah derajat kepanasan, menambah kerasnya siksaan terhadap para penghuninya gitu ya. Bahwa beliau pun menguatkan lagi dengan hadis yang lain, kullu mu'dzin finnar. Setiap yang menyakitkan itu pasti ada dalam neraka gitu ya. Jadi hadis ini walaupun kurang dikenal gitu ya, ada dua penafsiran tentang hadis tersebut. Yang pertama bahwa setiap orang yang mengganggu orang lain pasti dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini dalil dari kullu mu'dzin finnar. Setiap yang orang yang menyakiti orang lain pasti dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ada tafsir yang lain yang kedua ya, bahwa setiap yang menyakitkan para penghuni gitu ya. Jadi yang akan menjadi bahan bakar itu binatang buas, serangga, racun, naon gitu ya. Semuanya ada dalam neraka. Kemudian terakhir, uiddat lil kafirin. Semuanya itu disiapkan ya untuk orang kafir. Menurut pendapat yang paling kuat, domir yang terdapat dalam uiddat ada hiya di sana ya, kembalinya kepada neraka tadi, kepada annar, kembalinya kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa uiddat hiya di sana domirnya kembali kepada hijaroh, kepada batu, seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud. Kedua-duanya tidak bertentangan ya dalam hal makna karena keduanya saling mengait. Nah, kemudian uiddat di sini juga disediakan untuk orang kafir ya yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, di sini uiddat di sini disediakan untuk orang-orang kafir ini. Banyak yang menyimpulkan di antara kalangan imam sunnah ya bahwa ini teh dalil neraka itu udah ada gitu.
Uiddat kan dengan kita sudah belajar ya setiap Jumat Sabtu, oh ini teh masuknya fi'il madhi kan. Uiddat itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan telah ya, bahwa sehingga ada para ulama, para imam sunnah yang menyimpulkan bahwa neraka itu sudah ada gitu. Neraka itu sudah diciptakan gitu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Uiddat lil kafirin. Dengan kata lain, neraka itu sudah disiapkan, sudah disediakan oleh orang kafir. Banyak hadis yang lain juga yang menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada gitu. Hadis yang menceritakan bahwa surga dan neraka saling membantah ya. Nah, jadi ini hadis lainnya menegaskan bahwa neraka sudah ada, itu hadis lainnya menegaskan istadzanat annar, neraka meminta izin rabbaha kepada Tuhannya, faqalat, maka neraka itu berkata, rabbi akala ba'di ba'dan, wahai Tuhanku, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya. Jadi di dalam neraka itu nanti akan saling memakan gitu. Fa'adzina laha binafasain, nafasun fisyita'i wa nafasun fissaif. Akhirnya ia diizinkan untuk mengeluarkan 2 hembusan ya, hembusan di waktu dingin dan hembusan lainnya di waktu panas. Nah, jadi ini seperti ini gambaran seramnya neraka gitu ya. Kemudian hadis yang lain, Ibnu Mas'ud menyebutkan sami'na wajibatan, kami mendengar ada suara gemuruh gitu ya. Sami'na wajibatan, ini menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada, sudah diciptakan itu. Hadisnya ini, sami'na wajibatan, kami mendengar suatu gemuruh. Fakulna, maka kami bertanya gitu. Mahadhihi, ya Rasul, suara apa ini teh? Yang gemuruh ini teh? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, hadza hajarun. Ini teh suara batu, ulqiya bihi min syafiri jahannam mundu sab'ina sanah, al-an wasala ila qa'riha. Ini teh suara batu yang dilemparkan dari pinggir neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Ini yang menunjukkan bahwa neraka itu memang sudah tersedia, sudah ada. Juga hadis yang menceritakan tentang sholat gerhana ya. Kemudian hadis mengenai malam Isra Mi'raj, uritun nar, aku diperlihatkan neraka, dan hadis lain yang menunjukkan makna yang sama dengan pengertian yang kita bahas saat ini. Nah, ini mungkin karena sudah terlalu siang untuk penafsiran dari Al-Baghawi, dari Al-Baydawi gitu ya. Mungkin bisa saja nanti langsung dibaca saja dari PPT-nya. Mohon maaf, dari Ibnu Katsir ini sangat panjang penafsirannya gitu ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan untuk subuh kali ini. Mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk menjadi pejuang subuh. Walaupun satu hari hanya ditafsirkan 1 ayat, mudah-mudahan Allah ini semua menjadi saksi kita nanti di yaumil akhir, bahwa kita berupaya untuk mentadaburi, bahwa kita berupaya untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens gitu ya. Mudah-mudahan kita dengan berikhtiar memahami kalam-kalam Allah, Allah pun memberikan ridho, inayah, dan rahmatnya kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga Allah menguatkan iman-iman kita dengan tadabbur Al-Quran setiap hari, serta semoga kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita tutup acara pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.